Baik anak-anak, kita kembali lagi dalam materi ke-12 penentuan arah kiblat. Tolong dilihat slide kira-kira ke-5 dan ke-6. Coba perhatikan di situ. Ada Kori mana? Biar tampilkan Muhammad Kori Ramadhani. Atau Fitri di slide ke-4 apa itu kontennya, coba kamu baca. Slide keempat, yang B, ijtihad arah kiblat, Pak. Ya, coba bacakan. Para ulama sepakat bahwa bagi orang-orang yang melihat Ka'bah, wajib baginya menghadap dengan penuh yakin atau ainul Ka'bah. Sementara itu, bagi mereka yang tidak bisa melihat Ka'bah, maka para ulama berbeda pendapat. Selain Syafi'iyah berpendapat cukup dengan menghadap arah Ka'bah, sehingga arah kiblat di sini bersifat zan. Sementara Syafi'iyah berpendapat bahwa tetap diwajibkan bagi yang jauh dari Makkah untuk mengenai Ainul Ka'bah, yakni wajib menghadap Ka'bah sebagaimana yang diwajibkan pada orang-orang yang melihat langsung Ka'bah. Ya. Bagi yang tidak tahu arah dan ia tidak dapat mengira kemana arah kiblat, maka baginya wajib taklid pada petunjuk yang ada. Jika tidak ada petunjuk, maka boleh baginya menghadap kemanapun yang diyakini sebagai arah kiblat. Namun bagi yang memiliki ilmu pengetahuan tentangnya, maka ia wajib berijtihad terhadap arah kiblatnya. Mas Kori, tolong ditampilkan slide 4 yang baru dibacakan oleh Fitri tadi, Mas. Jadi di sini ada dua perbedaan pendapat ya, yang terkait dengan penentuan arah kiblat. Pendapat yang pertama yang di luar daripada mazhab Syafi'i, di luarnya itu dia menyatakan boleh saja katanya. Ya, yang penting ya di sini dikatakan dia arahnya adalah jihatul Ka'bah gitu, tidak ainul Ka'bah. Gitu. Sehingga arah kiblat yang di luar daripada mazhab Syafi'i ada zan. Sementara mazhab yang mengikuti Syafi'i berpendapat bahwa tetap diwajibkan bagi yang letak lokasinya itu jauh dari Mekah. Ya, tetap dia harus mengenai Ainul Ka'bah, yang wajib menghadap Ka'bah gitu. Nah, bagi yang tidak tahu arah dan ia tidak dapat mengira kemana arah kiblat, seperti misalnya kita dalam perjalanan, maka baginya wajib taklid pada petunjuk yang ada. Petunjuk yang ada itu artinya buku referensi, ya kan, yang ditulis oleh para ulama. Jika tidak ada petunjuk, maka boleh baginya menghadap kemanapun yang diyakini sebagai arah kiblat. Namun, bagi yang memiliki ilmu pengetahuan tentangnya, maka ia wajib beristihad terhadap arah kiblatnya. Nah, ini istihad. Jadi kesepakatan. Para ulama sepakat, kesepakatan, musyawarah gitu. Ya. Nah, tapi kalau kita sudah melihat seperti ini, artinya sudah mempelajari dengan berbagai macam metode tadi, ya kan, yang nanti kita juga tidak lanjuti, maka diharapkan kita harus mengikuti metode yang sudah diberikan. Gitu. Berbeda halnya kalau kita tidak berada di lokasi yang kita tahu bahwa itu lokasinya ada masyarakatnya gitu. Misalnya kita di hutan.
Nah, itu memang agak sulit. Walaupun itu kita tetap belajar berpedoman kepada matahari, pada tadi yang ditanyakan oleh Adul mengenai fase bulan, kemudian rasi bintang. Lanjut, slide ke-5. Di sini dijelaskan mengenai lokasi Ka'bah yang sudah tertentu dan sudah melakukan suatu ketelitian berdasarkan Global Positioning System. Jadi ada sistem posisi secara global dunia, ya. Ini juga berdasarkan dari masukan-masukan hasil dari pemotretan satelit, ya kan? Yang ribuan, kita tahu bahwa kemarin kita juga sudah belajar banyak satelit-satelit yang diluncurkan, ya, untuk memetakan bumi kita menggunakan software Google Earth secara astronomi. Lokasi Ka'bah itu berada pada 21 derajat 25 menit 21,04 detik lintang utara, berarti nilai positif. Dan 39 derajat 49 menit 34,04 detik bujur timur. Angka tersebut dibuat dengan ketelitian cukup tinggi. Namun untuk keperluan praktis perhitungan tidak perlu sedetil angka tersebut. Tambang untuk latitude kita sebut di sini adalah pi, yakni 21 derajat 25 menit lintang utara. Jadi yang detiknya kita bisa eliminir, dan lambda untuk menyatakan longitude atau bujur 39 derajat 50 menit. Sorry, itu tanda petiknya 1 ya. Kalau 2 ada detik bujur timur. 1 derajat sama dengan 60 menit dan 3.600 detik. Lanjut. Sekarang bagian C, hisab, artinya perhitungan arah kiblat. Untuk melakukan perhitungan terhadap arah kiblat, maka kita harus mengenal ilmu ukur segitiga bola, atau disebut juga dengan istilah trigonometri bola, spherical trigonometry. Nah, sebelum kemarin kita kan belajar untuk bahan UTS itu, ya, bola langit, bidang ekliptika, ya kan? Kemudian juga kita belajar azimut, belajar deklinasi, belajar ascensi rekta, segala macam. Nah, itu sekarang juga digunakan ya untuk mengetahui arah kiblat. Trigonometri atau spherical trigonometry yaitu ilmu ukur sudut bidang datar yang diaplikasikan pada permukaan berbentuk bola, dalam hal ini bumi yang kita tempati ini. Jadi, kalau bumi itu sendiri kita menggunakan bidang datar sendiri, kemudian untuk garis edar dari matahari kita sebut dengan ekliptika, ya. Itu kalau nggak salah di slide nomor 30 berapa itu ada Bapak gambarkan di situ, ya. Arah Ka'bah yang berada di kota Makkah yang dijadikan kiblat dapat diketahui dari setiap titik, ya kan. Tadi ada GPS tadi tuh, Global Positioning System, ya. Jadi posisi kita. Nah, nanti juga kalian coba tentukan letak, ya kan, lokasi rumah. Nah, arah kiblatnya nanti bisa dihitung. Ilmu ini pertama kali dikembangkan para ilmuwan muslim dari Jazirah Arab seperti Al-Batani dan Al-Khawarizmi, dan terus berkembang hingga kini menjadi sebuah ilmu yang mendapat julukan geodesi. Lanjut. Nah, ini kalau kita menggambarkan secara X dan Y, bumi kita itu dibagi dalam 4 kuadran, atau kalau misalkan dari 2 lintang dan bujur, ya. Seperti misalnya lintang utara itu dibatasi oleh ekuator, kemudian ada bujur timur, bujur barat, ya. Latitude disimbolkan dengan huruf Yunani pi dan longitude disimbolkan dengan lambda. Lanjut. Untuk perhitungan arah kiblat ada 3 buah titik yang harus dibuat. Pertama, titik A adalah posisi Ka'bah di Mekah yang tadi sudah disebutkan lintang bujurnya. Titik B adalah posisi tempat yang akan ditentukan arah kiblatnya di tempat kita. Titik C adalah posisi di kutub utara, 0,0 kutub arah lintang bujurnya. Lanjut.
Nah ini, ya B. Bapak permisalkan itu kota Yogyakarta. Ka'bah ditentukan nilai lintang bujur sudah ada. A. C adalah kutub utara. Titik A dan titik C adalah titik yang tetap. Ka'bah dan kutub utara. Karena titik tepat di Ka'bah dan titik C tepat di kutub utara. Sedangkan titik B senantiasa berubah tergantung lokasi mana yang akan dihitung arah kiblatnya. Seperti saya di Pasar Minggu di Ragunan, Jakarta Selatan. Itu ada juga minus 6 derajat sekian menit, kemudian 106 derajat bujur timur. Bila ketiga titik tersebut dihubungkan dengan garis lengkung permukaan bumi, nah kalau di bidang dua dimensi datar ya, maka terjadilah segitiga bola. Ya kan ABC seperti pada gambar di samping ini. Jadi B menunjukkan lokasi yang dihitung arah kiblatnya, A adalah Ka'bah yang sudah ditentukan koordinat geografisnya, begitu juga dengan C. Lanjut. Nah, untuk perhitungan arah kiblat, kita hanya memerlukan dua data. Yang pertama, koordinat Ka'bah itu sendiri, di mana Pi 21 derajat 25 menit lintang utara dan lambda 39 derajat 50 menit bujur timur. Kemudian kedua, koordinat lokasi yang akan dihitung arah kiblatnya. Dalam hal ini adalah Yogyakarta, di mana formula yang kita pakai adalah tangan K. K adalah sudut arah kiblat dari utara ke barat. Sinus, ya, lambda T lokasi kita dikurangi lambda K, yakni Mekah. Dibagi cos, ya kan? Pi itu adalah lintang tempat kita, kemudian tangan Pi lintang Ka'bah, K. Dikurangi sinus Pi, lokasi kita, T, dikali cos lambda, lokasi kita, dikurangi lambda, lokasi Ka'bah. Ya. Kemudian, lanjut. Kita ganti, ya kan? Slide berikutnya. Kita ganti untuk koordinat geografis QT Yogyakarta, berarti adalah Pi itu adalah lintang dari Jogja, minus 7 derajat 47 menit, karena letaknya lintang selatan berarti negatif. Dan lambda T adalah longitud, 110 derajat 22 menit. Ini positif selalu. Hasil perhitungannya adalah tangan K sama dengan sinus dari bujur Jogja dikurangi bujur Mekah, dibagi cos lintang dikali lintangnya Jogja dikali tangan Mekah, lintangnya Mekah, kemudian dikurangi sinus dari lintang daripada Jogja dikali cos, ya, bujur lokasi Jogja dikurangi lokasi Mekah. Tangan K, sinus itu kamu jadikan angka. Ada di kalkulator ada, di tabel ada. Ya. Lanjut. Ditemukanlah, ya, slide berikutnya, nilai K-nya itu, ya kan, nilai K yang kita lihat sudutnya itu 65 derajat 17 menit 43 detik. Jadi arah kiblat di Yogyakarta adalah sebesar 65 derajat 17 menit 42,99 detik. Ya kan? Kemudian di 99 itu digenapkan menjadi 43. Dihitung dari titik utara sejati, dari utara dia ke arah barat, atau jika dihitung dari arah barat ke utara sebesar 24 derajat 42 menit 17 detik atau 24,7 derajat. Jadi 90 dikurangi 65 derajat 17 menit menjadi 24,7 derajat. Dalam prakteknya angka arah kiblat ini diwakilkan dalam angka azimut, yaitu angka sudut putaran dihitung dari 0 derajat dari titik utara sejati ke arah timur dulu, sehingga azimut arah kiblat itu 360 derajat, ya. Jadi untuk
untuk ukuran bola itu adalah derajatnya 360 derajat dikurangi 65 derajat 17 menit 43 detik menjadi 65,3 derajat. Sehingga arah kiblat kita 294,7 derajat. Jadi perputaran itu dari utara ke timur dulu, ke selatan, baru ke barat. Ya, jadi 294 itu kalau ke 360 nanti ya sisanya ke 360 itu gitu ya. Jadi dikurangi 294 jadi arahnya searah jarum jam, Mas. Gitu. Lanjut. Itu rumus nomor 10 ya. Nah, ini kalau kita berada pada posisi di Mekah. Ada posisi di Mekah. Kiblatnya kemanapun kita, yang penting ada arahnya adalah kiblatnya itu Makkah, Ka'bah. Gitu. Nah, untuk kita tahun 2020, kalau dia tahun kabisat, maka untuk melihat daripada posisi matahari di atas Ka'bah, itu akan terjadi pada tanggal 15 Juli untuk tahun kabisat. Tapi kalau tahun 2020 bukan tahun kabisat, merupakan tahun Basitoh, maka akan terlihat matahari di atas Ka'bah tanggal 16 Juli pukul 4 sore lewat 28 menit. Ya. Nah, kamu cari itu tahun Basitoh apa, tahun kabisat apa. Lanjut. Nah, di Makkah sendiri pada saat 28 Mei, tanggal 28 Mei kemarin itu posisi matahari tepat berada di atas. Jam Mekah menunjukkan 12 lewat 18 ya kan waktu setempat. Kalau di Indonesia WIB-nya itu dijadikan tambah 4. Jadi pukul 16 lewat 18. Ah, fotonya saya sudah kirim minggu lalu di slide nomor berapa saya lupa. Jadi saya melihat posisi matahari itu berada di atas Mekah pada pukul 4 sore lewat 18 pada tanggal 28 Mei. Nah, coba saudara nanti lihat pada tanggal 16 Juli tahun ini. Ya, itu nanti kamu tentukan arah kiblat pada saat pukul 16 atau pukul 4 sore lewat 27 menit. Lanjut. Nah, pengukuran kiblat dengan kompas magnetik banyak juga digunakan, cuma akurasinya nggak begitu istilahnya tuh benar-benar valid. Ya, ada aja, karena dia dipengaruhi oleh medan magnet bumi. Jadi harus ada semacam konversi lagi, ya kalibrasi lagi dengan peta yang dikeluarkan oleh BMKG, peta magnetik namanya. Gitu. Itu saja yang bisa saya berikan. Nah, tugas untuk kalian adalah seperti contoh di kelas B, kirimkan ke saya, ya kan, via WA baik Japri atau grup, kamu share log lintang bujur rumah. Nah, nanti kita hitung dengan menggunakan rumus di slide 10, arahnya berapa derajat kamu bisa miring untuk melihat arah kiblat ya. Paham ya? Pak. Paham, oke. Nah, jadi kalau nggak paham nanti tanya saja. Seperti Adul tadi, mengenai fase bulan tanya saja. Gitu. Untuk selanjutnya, untuk yang belum Bapak terangkan, itu Bapak lanjutkan minggu depan. Sekalian kita mau lihat bagaimana fungsi daripada benda-benda langit itu, ya kan, untuk kita melihat waktu sholat. Jadi Bapak stop dulu sampai sini. Kamu share log mengenai lokasi kamu, nanti kamu masukkan ke dalam rumus di slide nomor 10. Nah, kira-kira dari barat kamu sedikit melencengnya berapa derajat? Gitu, ya. Oke. Demikian yang Bapak bisa berikan, karena tadi Bapak juga mau ngirim kepada kalian itu berat banget ya. Nanti pelan-pelan saya coba ke beberapa cara, mudah-mudahan ke email salah seorang seperti Fitri misalnya. Nanti kamu bisa pelajari lagi. Demikian
Mohon maaf atas keterbatasan ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama.